Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dina wa baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun fil kitabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin yang saya hormati, sama-sama kita hormati Bapak Yayat dan dikeluarkan di dalam operasi saya sangat terakhir ini, Bapak-bapak nanti Mas Bapak semua karyawan staf Mas Arya ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat wassalam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, tauladan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat pertolongan di dunia, di barzah, di mahsyar dan sampai di akhirat. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Yayat dan staf karyawan. Alhamdulillah pada kesekian kalinya yang kita bisa istiqomah hataman Fathul Quran. Disebutkan bahwa di majelis Fathul Quran ini doa-doanya diamini oleh ribuan malaikat. Maka banyak kadang beberapa orang ini mencari tempat di mana di situ dia dapat khatmil Quran. Karena Al-Quran ini bukan hal biasa. Al-Quran ini bukan tulisan biasa, bukan kalam biasa. Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat terbesar Rasulullah dan terabadi. Mukjizat terabadi. Rasulullah mukjizatnya banyak sekali. Suatu saat Rasulullah berada di padang pasir, ya, bersama para sahabatnya kehausan. Mau kemana? Tidak ada sumur. Bagaimana keluar airnya dari sela-sela dari beliau? Dengan izin Allah keluar air, yang dari air tersebut para sahabat bisa minum, bisa mandi, bisa beberapa sehingga kesegaran kembali diberikan kepada para sahabat. Namun itu semua sudah selesai. Rasulullah bisa membelah diri, bisa menahan matahari agar berhenti dulu. Pada peristiwa Isra Mi'raj itu dikatakan kamu ketemu kabilah, katanya ketemu kabilah di Palestina, di Aqsa, di Aqsa Isra Mi'raj, katanya ketemu kabilah. Coba kabilah itu kira-kira sampai di sini jam berapa? Kira-kira menjelang maghrib. Wah, padahal perjalanan jauh sekali. Tetapi dengan izin Allah matahari itu diberikan. Rasulullah minta ada diberikan. Kalau berjalan terus ya sampai malam tidak sampai. Jadi minta diberikan matahari berhenti, benar-benar berhenti. Artinya tidak berputar sehingga waktu yang disampaikan Rasulullah itu betul-betul tepat. Rasulullah bisa diriwayatkan dalam berbagai macam. Kenapa Rasulullah ini tetap mengadakan perluasan, artinya dakwah mensiarkan agamanya Allah? Karena perintah Allah. Dan sesekali dalam dakwah itu apabila mendapatkan perlawanan perang, ya Rasulullah berani perang. Artinya perang ini bukan satu-satunya cara untuk dakwah, tapi untuk menghadapi musuh yang memang menginginkan perang. Sehingga Rasulullah juga mempersiapkan diri bersama para sahabat, dan dalam perang itu Rasulullah bisa tahu kabar sebelum terjadi. Bahkan diriwayatkan Rasulullah itu tahu dari muslim nanti yang meninggal berapa, dari pihak kafir yang meninggal berapa. Tidak hanya jumlahnya,
tempatnya di mana dan dalam keadaan seperti apa, kena pedang apa, kena apa, itu Rasul bisa diberikan kabar semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Rasul yang sangat besar itu selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang tertinggal dan abadi adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang mana di sini adalah merupakan wahyu Allah. Redaksinya juga langsung dari Allah, kalamnya dari Allah, redaksinya juga dari Allah. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya sangat indah. Karena indahnya kalimat itu, maka ketika awal-awal Islam itu Rasulullah dibilang penyair, dibilang itu buatan Rasulullah sendiri. Katakan, kalau bisa coba tanding. Ada sebagian mereka yang menyatakan nabi palsu, misalnya Musailamah Al-Kadzdzab itu mengaku nabi. Kalau buat itu saya juga bisa. Itu buat saya. Tapi tidak ada maknanya itu. Alfil gajah. Gajah. Alfil. Belalainya panjang. Apa namanya? Wamal fil. Alfil, wamal fil, wama adraka mal fil. Furtumu tawil. Fil, gajah, apakah itu gajah? Gajah itu furtum itu belalainya panjang. Wabatnuhu kabir, dan perutnya besar. Ya, menyatakan seakan-akan besar. Itu hanya menyamakan saja, tapi saya tahu maknanya. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian dari umat Rasulullah yang diizinkan untuk menikmati bacaan-bacaan Al-Quran, untuk menikmati lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang tidak hanya setiap ayat, setiap huruf di situ mengandung khosyah. Khosyah itu ada kekhususan, ada nur. Bahkan dikatakan satu huruf baca Al-Quran itu 10 pahala. 2 huruf ya 20. Itu bagi siapa? Bagi yang tidak tahu artinya. Yang tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak tahu artinya, itu satu huruf. Tapi karena dia tahu artinya, dia lebih dari itu. Dan Allah yang maha melibatkan. Dan itu juga bagi orang yang bacanya tidak lancar. Tapi yang bacanya lancar, yang baca Al-Qurannya tidak lancar, malah 2 kali lipat. Tambah lagi. Li'anal masyaqqa fil ibadah. Li'anal masyaqqa fil ibadah. Karena li'anal masyaqqa, karena kesulitan fil ibadah, dalam ibadatun itu termasuk ibadah. Dinilai ibadah tersebut. Sama-sama berjamaah di masjid. Nah, orang yang sampainya ke masjid untuk jamaah itu tidak banyak kesulitan, tidak banyak kendala. Itu pahalanya kalah dengan yang untuk ke masjid berjamaah itu banyak, lebih jauh atau lebih susah, atau pas kakinya sakit jadinya lebih susah. Ya Pak. Bapak-bapak, ibu, mas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk salah satu sebagian dari umat Rasulullah yang diizinkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, diizinkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, yang mana dengan kajian, dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu menyebabkan yatanazalur rahmat, menyebabkan rahmat Allah turun, tidak hanya untuk orang yang membaca, tapi juga untuk keluarganya dan juga untuk tempat yang mana di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka banyak tempat-tempat yang di situ mungkin untuk memulai usaha, untuk membuka rumah, untuk memakmurkan suatu rumah, itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena setiap ayat tidak hanya setiap huruf itu memberi
memberikan nur, memberikan cahaya bagi orang yang membacanya dan bagi tempat yang mana itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya tujuan kita untuk membaca ayat Al-Quran itu karena Al-Quran yang dibacakan itu nanti akan menjadi syafi'an li umat, syafi'an li qari, akan menjadi penolong bagi yang membacanya, mukhlisan fi qabri, bisa menjadi penenang di dalam. Jadi kuburan itu sepi, ya, atasnya ramai mungkin, tapi bawahnya sepi, sendirian. Ramaikanlah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Berilah cahaya dengan zikir, berilah, lapangkanlah dengan sedekah. Hanya dengan kita baca Al-Quran, dengan kita berzikir, dengan kita bersedekah, maka harapannya kita akan mendapatkan keluasan di alam kubur, mendapatkan cahaya dan mendapatkan kenikmatan dan teman penenang di dalam alam. Nah, masing-masing kita pasti ya nanti calonnya ke sana juga. Nah, amin. Amin. Tidak amin pun juga sama sih. Dan untuk mencapai ke sana, untuk mencapai kehidupan di sana, itu tentu kita semua ingin menjadi hamba Allah yang selamat dan bahagia dimanapun di dunia maupun di akhirat. Dan dikatakan bahwa salasu uyunin la tabki fil akhirah. Salasu uyunin la tabki fil akhirah. Salasu uyunin, ada 3 mata, la tabki yang tidak menangis. Ada 3 mata yang tidak menangis nanti di akhirat. Menangis karena sedih. Artinya apa? Orang yang mempunyai 3 mata ini selamat, tidak sedih di akhirat. Ayolah, salasu uyunin la tabki bil akhirah. Ada 3 mata yang tidak akan pernah menangis nanti di akhirat. Menangis karena susah. Yang pertama apa? Yaitu ainun tabki khasyatan lillah. Ainun tabki khasyatan lillah. Mata yang ketika di dunia ini pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sandalnya hilang, bukan karena di sandalnya, bukan karena ditinggal mata. Itu jadi karena memang betul-betul nangisnya itu karena takut kepada. Apalagi ini Pak ini. Jadi nangisnya, sedihnya, sedih, artinya takut pada Allah sampai keluar air mata. Itu berarti ketulusan dan kebenaran itu apa namanya betul-betul hakiki. Karena orang menangis itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi kalau memang menangis, kalau betul-betul karena takut kepada Allah, yang tahu penyebabnya tentu kita sendiri ya. Sama-sama menangis, tapi takutnya macam-macam. Ya, tapi penyebabnya macam-macam. Jadi menangis yang mata yang digunakan ketika di dunia digunakan menangisnya karena takut kepada Allah. Ini yang mata yang pertama yang nanti tidak akan pernah menangis selamanya di akhirat. Yang kedua adalah ainun tuh lima maksiat. Mata yang ditutup, yang dipejamkan karena di depannya ada maksiat. Pandangan pas terlihat itu yang tanpa sengaja itu adalah artinya apa? Artinya tidak ada adabnya, tidak ada catatan tulisannya. Karena disebutkan al-ainani nafidul qalb. Jadi 2 mata ini jendela. Mata itu jendela. Apa yang terlihat dari mata akan masuk dari. Ibarat kita punya jendela, punya rumah, ya, punya rumah. Itu jendelanya kalau tertutup, nah, itu apa yang ada di luar itu tidak akan masuk. Aromanya, pandangannya, tapi ketika kita buka jendela kita, maka aroma itu akan masuk ke rumah.
Nah, tinggal apa yang ada di sebelah rumah kita. Kalau di rumah kita adalah tempat pembuangan sampah, maka kalau kita jangankan kita buka, kita masih tutup, masih menyelinap angin-angin, apalagi kita buka, maka bau-bau yang tidak harum, bau yang tidak sedap akan masuk ke rumah kita. Tapi kalau di rumah kita ini bersebelahan dengan toko minyak wangi atau pabrik minyak wangi, nah, itu kita buka akan wangi rumah kita. Ketika wangi, tentu orang yang tinggal di dalamnya akan betah. Dan bagaimana tempat air ya, Eko 14, ini yang keluar itu yang apa yang ada di dalam. Kalau yang dalamnya air putih, maka yang keluar dari situ air putih. Kalau yang di dalamnya ini sirup warna merah, ya nanti ketika dituang ya warnanya merah. Sama dengan hati kita. Kalau mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang, ya berarti ibaratnya ada di depan kita di depan rumah kita ada sampah, terus pintu jendela rumah kita buka. Maka yang masuk tentu hal-hal yang aroma yang tidak sedap, aroma yang tidak baik. Kalau di dalamnya itu adalah hal-hal yang tidak, kalau yang sudah masuk ke hati itu adalah hal-hal yang tidak baik, aroma yang tidak baik, masih terekam. Yang terlihat mata direkam oleh hati. Nah, ketika sekali dua kali mungkin masih bisa mudah dibersihkan, tapi kalau terus ini lama-lama akan menjadi bahasanya ya, akan menjadi kalau bajunya itu ngeplek, akan berkarat. Kalau sudah berkarat, sudah susah dibersihkan, maka nanti yang keluar dari orang tersebut ya hal-hal yang tidak baik. Karena apa yang keluar dari perbuatan kita, apa yang keluar dari mulut kita, ini ya sesuai dengan apa yang ada di hati. Yaitu menjaga mata itu ternyata penting sebagai jendela. Dan Allah memberikan imbalan ini bukan imbalan yang kecil, tapi imbalan yang besar. Tidak akan pernah menangis karena susah nanti di akhirat, alias orang itu akan diberikan keselamatan. Itu yang pertama dan kedua. Yang pertama tadi apa? Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang dipejamkan dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, mata yang digunakan untuk melihat firman-firman Allah, mata yang digunakan untuk melihat hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka di antara tradisi dari ulama-ulama salaf kita, meskipun kita sudah hafal Al-Quran, maka saat tadarus, nah itu kita masih dianjurkan untuk membaca. Meskipun sudah, karena tadi untuk kalau bahasa kita untuk menarik aura yang ada di ayat-ayat itu untuk masuk ke mata kita dan kemudian masuk ke hati. Itu Al-Quran itu mengeluarkan aroma yang harum, aroma yang indah, memancar cahaya. Kemudian kalau masuk akan masuk juga ke hati kita, sehingga hati kita akan terbersihkan dari kotoran-kotoran, sehingga apa yang keluar dari diri kita, apa yang keluar dari perbuatan dan ucapan kita juga hal-hal yang baik, karena hatinya baik, hatinya bersih. Itulah tiga mata yang tidak menangis nanti di akhirat. Ini termasuk bagian dari, dan juga untuk keberkahan serta kesehatan. Bahkan ada yang mengatakan ada dua hal yang menyebabkan mata itu terpelihara dari kesehatan, diberikan kesehatan. Di antaranya adalah an-nadru ila ayatillah wan nadhr
liwalidayhi. Jadi mata yang digunakan untuk memandang ayat-ayat Al-Quran dan mata yang digunakan untuk memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Maka tadi yang masih punya orang tua, nah ini sering-seringlah memandang begitu. Ya, ini orang tua yang kita tinggikan, kita hormati dan kita minta keberkahan. Kita minta keberkahan. Minta doa orang tua, doa ibu yang tulus terhadap anaknya, ini kecepatan dikabulkannya melebihi dari 1000 wali ya, wali kekasihnya Allah. 1000 wali doanya kalah dengan doanya seorang ibu yang tulus terhadap anak. Bukan punya perasaan. Jadi ketika kita mendekat, kita menghormati, kita bakti, pasti dengan sendirinya tanpa kita minta doa, ibu kita akan berdoa. Lalu yang sudah meninggal bagaimana? Yang sudah meninggal kita doakan. Kita doakan, kita ziarahi. Nah, kalau dekat, kalau jauh ya cukup kita doakan, kita kirim. Kita beramal baik, kita niatkan untuk orang tua kita. Itu bisa kita bersedekah, kita beramal, kita niatkan ya Allah, saya bersedekah kepada anak yatim, saya bersedekah kepada untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, untuk pondok. Ini saya berniat semoga pahalanya engkau saya hadiahkan, engkau berikan kepada ibu saya, kepada bapak saya, kepada bapak dan ibu saya. Ini bukan berarti kok terus jenengan tidak dapat pahala apa-apa. Sama pahalanya. Yang bersedekah dapat pahala, yang diniatkan dihadiahi pahala bersedekah dia juga sama dengan porsi yang sama. Bukan kok satu piring ketika dibagi dua jadi setengah piring, enggak ya, masing-masing satu piring. Inilah luasnya rahmat Allah, inilah besarnya kekuasaan Allah, inilah tingginya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung sekali kita menggapai ridha Allah lewat firman Allah dan disampaikan disampaikan dari kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa selalu istiqomah, amin, tadarus Al-Quran, bisa istiqomah dalam beribadah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan majlis-majlis khatmil Quran seperti ini, kita betul-betul diberikan penjagaan oleh Allah, diberikan penjagaan dari mara bahaya, diberikan penjagaan dari fitnah, bala dan musibah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa bi'annahu wa bi'annahu mujizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Salatan wa surura wa darwana wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal bidzalika ahla. Allahumma yassir 'alaina kull 'asir fa taysir al-'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.